Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Martiana. Saya salah satu pengajar dari unit SMA Alpha dari SMA Alpha Centauri atau dari unit SMA. Oke, hari ini saya akan sharing buku report saya yaitu tentang buku ini. Oke, ini bukunya. Ya, atau di sini biar lebih jelasnya. Nama bukunya Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World by Cal Newport. Nah, buku ini terbit tahun 2019. Oke. Lalu di sini sinopsis bukunya adalah bahwa di sini di buku ini adalah digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Nah, dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi dirinya. Jadi ini semacam merapikan kembali ya, digital declutter, if I'm not mistaken. Oke, lalu setelah saya membaca buku ini, ada reading notes-nya bahwa apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Nah, ini reading notes-nya. Jadi ya intinya dalam kehidupan sehari-hari visual kita, apa yang kita dengar itu akan sangat berpengaruh ketika kita melihat sesuatu. Pastinya ada yang kita adopsi atau kita adapt juga gitu ya, atau yang kita dengar juga gitu. Jadi kita tidak boleh sembarangan mendengar juga, harus kita konfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat saja tanpa bertanya, tanpa konfirmasi, nah berarti kan pandangan hidup kita tuh seperti apa sih gitu? Apakah objektif atau lebih banyak subjektifnya gitu. Dan itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup yang kita miliki. Begitu. Buku ini baru saya baca sekali ya. Mungkin ini reading notes-nya bisa berubah lagi. Jadi saya belum tahu. Oke, Bapak Ibu. Ternyata setelah saya baca dan memang harus saya baca lagi sebenarnya bukunya ini ya, itu di buku ini ada dua hal yang saya dapatkan, yaitu ada foundation atau prinsip dan ada practice atau praktik. Nah, dari foundation ini saya ada 3 dan praktiknya ada 4. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Oke, di sini dikatakan bahwa teknologi tidak netral ya. Jadi perangkat lunak yang kita gunakan telah direkayasa untuk menciptakan kecanduan perilaku yang menyebabkan kita lebih sering beraktivitas di depan layar dan lebih banyak uang yang masuk ke perusahaan teknologi ya. Jadi ini contohnya saya ya. Jadi saya memang punya Instagram, punya Facebook, cuman Facebook sudah lama tidak aktif. Nah, jadi ketika saya membuka media sosial itu, ya pasti ya, karena di situ ada likes-nya, ada reaksinya, dan ada komentar yang melihat sosmed kita ya. Contohnya mengharapkan likes lah. Misalnya beberapa tahun lalu saya tuh rajin banget gitu dalam sehari itu sering banget posting di Instagram gitu ya. Nah, ternyata tanpa disadari ternyata saya mengharapkan likes gitu atau komentar dari teman-teman yang melihat postingan saya. Nah, mungkin pada saat itu saya banyak yang mendapatkan likes, tapi mungkin lama-lama jadi bosen juga yang ngelihat postingan saya karena terlalu sering. Dan ternyata itu tuh menyebabkan emotional well-being atau kesejahteraan emosi yang tidak seutuhnya. Nah, maksudnya adalah setelah saya mendapatkan likes, ternyata saya pengen posting lagi kan. Nih, kemarin saya dapat 100 likes. Ternyata saya pengen lebih gitu kan, misalnya 200 likes gitu kan. Nah, ternyata itu mengandung dopamin kan, si likes itu tanpa kita sadari gitu kan. Nah, makanya saya bilang di sini bahwa kesejahteraan emosi yang tidak seutuhnya. Nah, mungkin kebetulan pada saat itu adik saya meninggal. Jadi ada satu sisi saya kesepian gitu. Jadi saya posting puisi-puisi tentang dia, everything about her gitu. Tapi
ternyata itu tidak membahagiakan saya sebenarnya gitu. Mungkin pada saat itu cari perhatian atau apa gitu ya. Nah, nah setelah itu saya sempat juga hiatus selama beberapa bulan. Ternyata pada kenyataannya orang-orang di media sosial itu tidak berubah. Mereka yang masih seperti itu gitu setelah saya tinggalkan gitu. Jadi mungkin kalau dulu saya tuh FOMO gitu ya. Jadi kayak apa? Fear of missing out. Nah, kalau sekarang sih tidak ya. Walaupun saya sudah kembali lagi ke Instagram, tetapi saya posting-posting aja, tidak apa ya, tidak peduli orang akan like atau tidak gitu. Karena itu ternyata memang saya lebih nyaman aja gitu hidup di medsos. Jadi karena saya tahu tidak semuanya itu adalah real gitu. Nah, setelah mendapatkan like itu pada saat itu ya, jadi saya tuh pengen ngecek lagi. Misalnya saya posting foto, terus 1 menit saya log out, terus saya login lagi. Oh ternyata belum ada yang like nih gitu. Jadinya saya hapus, saya ganti sama postingan yang lain, atau saya bolak-balik melihat medsos saya gitu. Nah, kemudian ini maksud lebih banyak uang yang masuk ke perusahaan teknologi artinya adalah ya mungkin ini marketingnya Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Disclaimer ini pendapat pribadi ya. Jadi kan kita beli kuota gitu kan, ngabisin uang juga gitu tanpa sadar gitu kan kayak berlama-lama di medsos itu ngabisin uang gitu kan, menguras emosi juga sebenarnya karena dengan scrolling gitu kan, itu kan never ending scrolling gitu kan, kita nggak pernah tahu berapa jam kita ada di situ gitu. Jadi ya kita menghabiskan uang juga kan untuk perusahaan teknologi itu. Tuh. Oke. Berikutnya adalah optimasi itu penting. Mungkin optimalisasi ya maksudnya. Oke, di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil kegiatan yang dipilih dan dioptimalkan dengan hati-hati. Ya, jadi waktu online ini kita pilih untuk kegiatan apa saja gitu. Apa? Dan tidak banyak-banyak gitu. Jadi kita memang misalnya 1 jam untuk kegiatan itu saja gitu ya, yang mendukung hal-hal yang kita hargai dan kemudian dengan senang hati melewatkan yang lainnya. Misalnya di saat saya pakai Instagram misalnya ya, kalau dulu kan wah semua dilihat gitu. Nah kalau sekarang saya mencari misalnya tips-tips apa bahasa Inggris, vocabulary baru gitu kan, itu kita sangat menghargai ya gitu. Dan kalau misalnya kita melihat gosip-gosip yang tidak penting ya udah gitu, no hard feeling gitu. Jadi ya udah tidak apa ya, tidak takut nanti orang ngobrolin ini kita tidak tahu gitu ya. Tuh. Kemudian kesengajaan yang memuaskan. Nah, jadi di sini digitalis minimalis itu mendapatkan kepuasan signifikan dari komitmen mereka yang disengaja tentang bagaimana mereka terlibat dengan teknologi. Nah, di sini dari contoh di bukunya itu adalah mengenai ekonomi standar, menunjukkan bahwa semakin kita banyak menerima, semakin baik hal yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya mungkin ya di sini apa? Ini di ekonomi ya, mungkin Pak Roni atau siapa guru ekonomi Bu Sukma pernah dengar ini ya, Thoreau dia bilang bahwa kita dituntut menyeimbangkan keuntungan dan harga yang harus dibayar dalam kehidupan. Nah, maukah kita mengorbankan kehidupan kita untuk menggunakan sesuatu yang hanya memberikan manfaat kecil? Nah, prinsip ekonomi bagaimana ya? Jadi kita kan kalau ekonomi ya, kita pasti ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi sebenarnya kita keluarkan dulu kan apa yang kita punya, baru kita mendapatkan hal yang lebih gitu. Nah, untuk mengatasi ini kita harus bisa mencari cara lain yang memberikan manfaat sama, tetapi bisa ditempuh dalam waktu yang relatif cepat. Nah, berarti kan di sini kalau relatif cepat kita berhubungan sama waktu kan. Nah, bagaimana kita tidak menghabiskan waktu kita di online, di digital minimalism. Kenapa? Karena nah, contohnya ini adalah daripada mendapatkan informasi dari internet yang juga menyajikan banyak gangguan. Nah, jadi misalnya kita sedang bicara, saya misalnya sedang belajar tentang Excel gitu kan. Saya melihat dari apa internet gitu, karena informasinya kadang tidak semuanya sama gitu kan. Jadi kesini beda. Lalu misalnya dalam satu artikel ada artikel lain gitu kan. Jadi kita malah tertarik sama hal-hal yang tidak berhubungan dengan yang mau kita pelajari gitu ya. Nah, mengapa tidak memilih membaca buku saja gitu. Jadi bukan berarti kita benar-benar lost dari apa? Dari medsos ya, dari teknologi ya, dari dunia digital, tetapi bagaimana kita memilah itu gitu ya.
Nah, terus misalnya daripada menonton video YouTube yang berakhir dengan video yang tidak direncanakan, mengapa tidak menghadiri seminar? Nah, itu juga ya sama misalnya saya ketika saya mencari video tentang pembelajaran tensis gitu kan. Nah, tapi ternyata eh misalnya saya menonton part 1, setelah harusnya kan saya berlari ke part 2. Nah, ini pengalaman pribadi ya, ternyata ada video tentang penyanyi idola saya atau hal-hal yang lucu gitu. Nah, itu jadinya malah kita ke sana gitu, nonton yang itu bukan ke part 2 gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mengapa kita tidak menghadiri seminar, mencari seminar yang lebih berarti gitu ya. Maksudnya benar-benar waktunya cuma 2 jam gitu. Kalau di internet kan kadang kita menghabiskan waktu gitu ya. Malah waktu yang kita sediakan untuk kepuasan yang signifikan itu malah terpakai oleh menonton video yang lain atau mencari artikel-artikel yang lain tidak ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari gitu. Oke, kemudian untuk praktisnya, nah ini ada beberapa yang tanpa sadar sudah saya lakukan ya. Ya itulah ya manusia gitu ya. Jadi sometimes tanpa sadar kita lakukan, oh ternyata ini yang namanya digital minimalism gitu ya. Nah, jadi maaf, yang pertama itu adalah solitude deprivation. Nah, di sini adalah suatu keadaan di mana kita menghabiskan hampir nol waktu untuk sendirian dengan pikiran kita sendiri dan bebas dari masukan pikiran lain. Nah, maksudnya hampir nol waktu ini adalah ya benar-benar seutuhnya untuk kita gitu, dalam keadaan zero self, zero time, zero zone gitu. Nah, tapi ini memang tidak mudah ya gitu. Tapi mungkin orang-orang yang suka meditasi gitu akan lebih mudah gitu, atau sebenarnya saya juga kan penyendiri ya gitu. Sometimes saya menghabiskan waktu me time saya sendirian, tetapi untuk hal-hal yang seperti ini menghabiskan hampir di nol waktu itu saya belum pernah bisa gitu. Jadi pasti walaupun sendirian pasti ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya gitu. Nah, mungkin ini untuk praktiknya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kemudian, ketika kita menghindari kesendirian, kita melewatkan hal positif yang dibawanya, yaitu kemampuan untuk mengklarifikasi masalah yang sulit, mengelola emosi, membangun keberanian mola dan memperkuat hubungan. Semakin kita kehilangan kesendirian, semakin menurun kualitas hidup kita. Nah, mungkin untuk orang-orang yang pemikir atau apa ya, yang benar-benar want to give something more to the outside gitu, biasanya mereka bisa nih melakukan ini gitu ya. Jadi maksudnya adalah kemampuan untuk mengklarifikasi masalah yang sulit. Nah, ini sebenarnya sedang saya coba, yaitu saya punya target saya bisa tidur nyenyak setiap harinya. Dalam artian saya sudah menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri saya di hari itu dengan inner self talk gitu. Jadi masalah apa yang kamu punya hari ini, coba diselesaikan gitu. Jadi esok harinya tuh udah siap dengan hari berikutnya gitu. Jadi apa ya, ternyata segala sesuatu itu datangnya dari daging kita sendiri gitu. Karena di saat kita mendapatkan masalah, pasti yang terpenting adalah respon kita gitu. Bagaimana kita menyikapi itu gitu. Jadi itu ternyata problem itu lebih banyak hadir dari diri sendiri gitu. Jadi misalnya ada siswa yang apa ya nilainya kurang gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan itu kemampuannya dia, kita tidak bisa memaksa dia harus dapat 100 gitu. Nah, ternyata itu kan ada dari diri kita, ekspektasi kita. Nah, itu yang harus kita selesaikan dulu gitu. Nah, itu target saya ya mungkin. Tapi ya sedikit demi sedikit, ada beberapa hari bisa lewati, ada yang tidak gitu ya. Lalu untuk mengelola emosi, nah di sini adalah how we berdamai dengan diri sendiri untuk tidak marah, untuk tidak sedih gitu. Tapi memang agak sulit ya. Tapi setidaknya kita tidak menghilangkan emosi itu gitu. Emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia. Tapi bagaimana kita mengelola itu dengan baik gitu. Apakah misalnya sedang marah kita bisa menulis, main musik gitu, karena itu akan lebih baik gitu.
Lalu membangun keberanian mola dan memperkuat hubungan. Nah, di sini sebenarnya sometimes ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain, maka sebenarnya kita tidak punya hubungan dengan yang baik dengan diri sendiri. Karena pada intinya kita adalah sahabat kita sendiri, sahabat terbaik kita ada diri kita. Gitu. Makanya kita harus berteman dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat orang-orang yang hubungannya kurang baik dengan orang lain, berarti there's something wrong with her atau with him gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain gitu di saat kita tidak disukai gitu kan. Nah, berarti ada something wrong sama diri kita gitu. Walaupun banyak yang orang-orang yang ignorance gitu. Pada intinya semua orang itu punya sifat toksik untuk orang lain gitu. Disclaimer lagi itu pendapat saya. Kemudian semakin kita kehilangan kesendirian, semakin menurun kualitas hidup kita. Nah, ini gitu ya. Jadi sebenarnya kesendirian itu bukan artinya kesepian ya, tetapi kesendirian itu adalah momen di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, mungkin tadi kesendirian dengan kesepian itu berbeda. Nah, kalau kesepian kan seperti tadi yang saya bilang gitu ya, waktu saya kehilangan adik saya. Nah, di situ adalah kesepian gitu karena lost aja gitu. Tapi kalau kesendirian itu berbeda gitu ya, menurut saya. Nah, semakin menurun kualitas hidup kita. Tuh, jadi kita tidak tahu kualitas diri kita di saat kita tidak bisa solitude sama diri kita gitu, ngobrol sama diri kita gitu. Memang itu seperti apa ya? Aneh gitu, tetapi sebenarnya kita harus melakukan itu ya. Nah, untuk latihannya, misalnya meninggalkan handphone di rumah, nah mungkin ini agak sulit ya untuk saya lakukan gitu ya, kecuali ketinggalan. Nah, kalau meninggalkan dengan sengaja tuh saya belum bisa ya teman-teman. Lalu jalan-jalan, nah ini jalan-jalan dalam artian jalan pagi seperti itu. Kalau saya sih mungkin si handphone itu tidak sering saya lihat, tetapi saya fokus dengan pemandangan yang saya lihat, tingkah laku orang-orang di sekitar saya. Itu kan sebenarnya bisa menginspirasi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita jalan-jalan ya, jalan pagi atau jalan sore gitu, atau jalan-jalan yang sendiri lah gitu. Mungkin kita dapat inspirasi untuk aktivitas kita nanti besok di saat kita bekerja gitu. Nah, ini mungkin salah satu cara yang sedang saya lakukan yaitu menulis kepada diri sendiri. Nah, bentuknya bisa surat, bisa juga jurnal, bisa juga kalau saya sih lebih ke puisi gitu ya, karena saya suka menulis puisi. Itu. Jadi, mungkin teman-teman yang suka menulis jurnal bisa juga gitu, atau misalnya bikin grup WA sendiri gitu. Jadi, posting kayak ngobrol mungkin seperti yang tidak normal ya, tapi itu sama halnya dengan curhat ke diri sendiri gitu. Jadi bikin grup mungkin nomornya kita punya 2, nah kita bisa bikin grup WA sendiri gitu dengan diri sendiri. Itu bisa juga melihat, oh ternyata hari ini saya sedih, lalu diri saya sendiri ini bilang kepada saya sendiri, oh mungkin ini, mungkin itu gitu penyebab kesedihannya gitu. Jadi bagaimana kita berbicara lalu mendengarkan diri sendiri gitu, atau menyimak apa yang kita sampaikan dan yang menyimaknya dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu ya, mungkin bisa dipahami ya, maaf teman-teman. Oke, berikutnya ini, nah ini yang mungkin ya udah mulai luntur gitu karena hampir semuanya itu adalah kita menggunakan chat dalam artian chat virtual ya gitu, lewat WA, lewat Line atau apalagi ya Teams gitu ya. Maksudnya untuk hal yang pribadi mungkin akan lebih baik jika kita bicara secara langsung. Nah, oke. Semakin kita menggunakan media sosial, semakin kita mengurangi interaksi luring. Padahal otak kita berkembang hanya ketika kita berkomunikasi secara luring dan saling berhadapan. Hal ini dikarenakan otak kita akan menyerap banyak informasi yang tidak dimiliki interaksi daring seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara. Nah, ini sangat berpengaruh sekali di saat saya mengajar. Jadi saya tahu di saat saya mengajar siswa yang lagi kebingungan atau yang sedang sedih atau yang memang tidak bisa gitu ya. Jadi ya itulah memang gitu. Walaupun tidak apa-apa menggunakan media sosial, cuman ada beberapa hal memang kita harus lebih memperbanyak pertemuan-pertemuan secara
ada attachment-nya, ada senyumnya, ada nangisnya, ada air mata gitu ya, ada pukulnya, ada peluknya gitu ya. Terus ada nada bicaranya lembut, keras gitu ya. Nah, justru itu kita bisa berkembang, otak kita berkembang gitu untuk berkomunikasi di saat kita berkomunikasi gitu. Jadi di saat sekarang udah masuk offline sih saya cukup merasa kembali ya untuk menjadi manusia. Ya, proses ya gitu. Oke, kemudian ini reclaim leisure itu maksudnya adalah kehidupan yang baik membutuhkan kegiatan yang tidak menyajikan tujuan lain selain kepuasan yang dihasilkan dari kegiatan itu sendiri. Means ini adalah bukan kegiatan yang memang berhubungan dengan tujuan lain ya emang untuk kepuasan aja, seperti misalnya ada yang hobinya adalah memancing, mungkin itu ada kepuasan ya untuk dirinya, bukan memancing emosi ya, tetapi bagaimana dia kepuasan di saat dia mendapatkan ikan dengan kesabaran yang dia miliki untuk menunggu ikan itu gitu. Nah, itu kan ada kepuasan ya. Jadi emang untuk diri sendiri gitu. Jadi bukan untuk hal-hal yang memang untuk pekerjaan, tidak gitu. Seperti saya menulis untuk diri saya sendiri gitu, lebih banyak untuk diri saya sendiri gitu. Nah, di sini di buku ini dikatakan bahwa para digital minimalis yang sukses cenderung mengubah apa yang mereka lakukan dengan waktu luang mereka terlebih dahulu membangun kegiatan yang berkualitas tinggi sebelum menyisihkan kebiasaan digital yang buruk, seperti mengekspor bakat yang lain dimiliki, misalnya knitting, fotografi, crafting, dan sebagainya. Nah, di sini jadi mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia dulu gitu sebelum ke hal-hal yang memang yang tidak baik gitu ya, yaitu kebiasaan digital yang buruk gitu. Karena mungkin itu yang bisa mengikis kebiasaan kita main Instagram gitu. Jadi kita harus mencari hal-hal yang membuat kita lebih puas daripada melakukan aktivitas digital yang buruk gitu. Ya, misalnya di YouTube kan kita sometimes kita ketemu video tentang gosip atau apa gitu. Jadi kita memang harus benar-benar reclaim kebahagiaan kita, kesenangan, kepuasan diri kita gitu. Apakah dengan nonton film gitu ya. Maksudnya menonton film itu sebenarnya bisa dikatakan hal positif ya, karena itu tidak real digital gitu. Itu hanya hiburan semata. Malah dengan menonton itu justru ada kepuasan yang membuat kita apakah mendapatkan pelajaran dari film itu atau kebahagiaan atau membantu kita menangis gitu ya. Itu kepuasan ke diri sendiri. Ya itu mungkin bisa dipahami maksudnya. Oke. Kemudian di sini join the attention resistance. Jadi di sini adalah kegiatan yang berkualitas itu bisa dibangun dengan memprioritaskan kegiatan daripada konsumsi pasif. Jadi yang lebih aktif, lebih menantang gitu. Misalnya menggunakan keterampilan untuk menghasilkan hal-hal berharga di dunia fisik, mencari kegiatan yang membutuhkan interaksi sosial dunia nyata dan struktur. Nah, mungkin kalau di sekolah sudah dilakukannya misalnya kayak family gathering atau olahraga bersama gitu. Jadi lebih ke dunia fisik gitu ya, yang berkaitan dengan physical activity gitu. Lalu jadwalkan sebelumnya waktu-waktu yang digunakan untuk waktu luang yang tidak berkualitas. Ini adalah waktu yang spesifik di mana kita bisa menjelajah internet, media sosial, dan menonton video daring. Di luar jadwal itu tetaplah luring. Awalnya hal ini akan sulit, jadi lakukan secara sedikit demi sedikit. Ya mungkin most of us, khususnya kita, mungkin apa-apa cari di internet gitu. Padahal sebenarnya kita tuh punya waktu luang di mana bisa kita lakukan. Emang misalnya pulang ngajar gitu ya. Mungkin setelah pulang ngajar emang udah lelah gitu, tapi mungkin dengan relief bisa ngobrol sama temen sambil ngopi gitu. Ngobrol santai, minum teh gitu. Jadi ya itu ya, jadi ada hal-hal yang memang mahal sebenarnya gitu. Tapi kita harus ada physical gitu ya, bertemu. Atau misalnya mungkin bapak-bapak ada yang setelah ngajar futsal. Nah, itu juga kan sebenarnya sesuatu hal yang berkaitan sama fisik gitu. Atau mungkin ibu-ibu ada yang badminton, kalau dulu saya lihat beberapa guru gitu. Kalau saya sih ya
mungkin lebih ke jalan kaki bersama teman-teman atau keluarga. Tuh. Jadi itu join the attention resistance. Oke, jadi conclusionnya adalah di sini saya ambil dari quotes-nya Pak Cal Newport ini adalah investing energy into something hard but worthwhile almost always returns much richer rewards. Oke, menginvestasikan energi ke dalam sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat hampir selalu memberikan hal yang lebih berharga. Jadi memang memberikan energi kita, invest energi kita itu sulit ya. Kalau yang bermanfaat itu sulit ya, karena memang kita perlu pengorbanan gitu. Tapi insya Allah akan memberikan hal yang lebih berharga begitu. Ya, itu mungkin untuk buku yang saya baca. Mungkin harus saya baca lagi ya, karena mungkin ada teman-teman yang udah baca juga tentang buku ini. Nah, kebetulan ini menggunakan bahasa Inggris, jadi memang perlu waktu. Saya sendiri yang mengajar bahasa Inggris perlu waktu juga untuk membaca buku ini. Begitu. Oke, mungkin itu sekian dari saya untuk book report dari buku yang saya baca. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton pemaparan saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.